Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Ahad 10 April 2022, kita dapat bersama kembali dalam acara Ramadan Menyapa 1443 Hijriah. Acara ini merupakan kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Saat ini telah hadir bersama kami narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Dr. Nurlaila MAG. Beliau merupakan salah satu dosen YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan beliau juga merupakan aktivis sebuah yayasan, yaitu Yayasan Akmal Sabila Kabupaten Cirebon. Baik pemirsa, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah, ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah saum. Tak terasa ya Bunda, sudah hari keberapa nih kita berpuasa ya? Berarti hari yang ke-8 ya, ke-8 ya? Hari ke-8 kayaknya deh Bun. Walaupun memang ada yang hari ke-9 gak masalah ya. Ya. Baik pemirsa, Ibu Dr. Hajah Nurlaila ini biasanya kita memanggil beliau dengan Bunda ya Bun. Maka nggak apa-apa ya kita biar lebih akrab manggilnya Bunda. Oke. Pemirsa RCTV yang budiman dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa dan pendidikan karakter ya. Tema ini sangat menarik sekali, mengingat bahwa pendidikan karakter ini merupakan salah satu tujuan diturunkannya Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak, atau istilahnya sekarang yaitu karakter budi pekerti. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan yang selengkap-lengkapnya dari narasumber kita, yaitu Bunda Lela. Ya. Selanjutnya pada Bunda Lela dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada hari ini ya, kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah puasa, insya Allah dengan penuh kehusuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini pemirsa RCTV yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Keistimewaan dan kemuliaan ini adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini memberikan berbagai macam banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita berupa limpahan pahala atau ganjaran. Juga dengan diberikannya atau dibukakannya pintu ampunan kepada kita semuanya. Maka sudah barang tentu kita sebagai umat Islam ya, sudah pasti kita bisa menyaksikan betapa bulan Ramadan ini sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Yang kita saksikan adalah berkaitan dengan ibadah ritual, atau juga yang termasuk di dalamnya adalah apakah itu ya ibadah yang wajib ya,
sholat wajib, kemudian juga sholat-sholat sunnah yang secara berjamaah bisa dilaksanakan. Kemudian juga selain itu juga ya, ada yang terkait dengan kelompok-kelompok kajian ya, bahkan dengan semaraknya sekarang terkait dengan belajar ya tilawatil Quran. Dan juga ibadah sosial kemasyarakatan kita lihat di mana-mana. Ini menunjukkan sebuah kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka harapan kita semuanya di bulan Ramadan ini dijadikan sebuah momentum agar ya kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menuju derajat takwa. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sangat familiar ya, dan kita sering mendengar ayat ini. Namun sangat luar biasa ketika ayat ini kalau kita pahami, kita kaji, bahkan kita harus memberikan sebuah inspirasi bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, tujuannya agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa RCTP yang dirahmati Allah, subhanallah ya, ternyata bulan Ramadan bisa jadikan bulan untuk momentum kita semuanya untuk memperoleh derajat takwa. Dan kita juga harus mengetahui ya, yang sebetulnya ya, takwa itu apa sih takwa itu? Apa ciri-cirinya? Sesungguhnya dalam Al-Quran banyak sekali yang berbicara atau memberikan petunjuk tentang ciri-ciri orang bertakwa. Namun saya ingin ya menyampaikan dua ayat yang berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu semuanya untuk memohon ampunan Allah. Kamu akan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Dan itu disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan ayat 134-nya, siapa sih orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Ya, dan yang kedua adalah orang yang takwa cirinya, orang yang mampu menahan hawa nafsu. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, adalah orang yang selalu memaafkan orang lain atau sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri dari orang bertakwa ya. Yang ini semuanya ya, ada 3 itu ya, sangat strategis pada saat ya untuk menjadikan manusia ya menjadi orang yang memiliki karakter ya, berbagi ya. Maka Ramadanlah
menjadikan bulan yang sangat menjadikan momentum bagi kita umat Islam. Demikian juga yang terkait dengan wal kadhiminal ghaidho, ya. Maka mampu menahan hawa nafsu, insya Allah di bulan Ramadan ini adalah banyak latihan-latihan yang kita bisa lakukan dalam menahan hawa nafsu. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, ya. Insya Allah kita juga akan melakukan latihan dengan selalu memaafkan kepada orang lain. Baik pemirsa RCTP dimanapun berada, menarik sekali pembahasan hari ini ya Bunda. Ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan materi hari ini setelah jeda berikut ini. Pemirsa RCTP dimanapun berada, masih bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa dan masih bersama narasumber kita Bunda Lela. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa yang mana merupakan karakter manusia. Nah, kita akan lanjutkan lagi mendengarkan pembahasan materi kali ini. Kepada Bunda Lela, dipersilakan. Baik pemirsa RCTP yang dirahmati Allah, ya. Untuk memperoleh derajat takwa itu tidak sederhana. Tapi ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam tentunya. Yakni ada beberapa peran yang harus keterlibatan, ya, di dalamnya, seperti adanya peran keluarga, peran masyarakat, dan peran sekolah. Yang sudah barang tentu ini menjadi sebuah kesatuan yang harus bersama-sama, ya. Bagaimana mewujudkan, ya, manusia yang bertakwa itu harus ada, ya, lingkungan, baik lingkungan keluarga atau juga faktor dari masyarakat, ya, juga atau lingkungan sekolah. Maka pada kesempatan ini kayaknya saya lebih ingin memfokuskan gitu ya. Kali ini ya terkait dengan momentum di bulan Ramadan ini ya, bagaimana ya agar maksudnya orang tua itu ya memiliki peran yang sangat luar biasa ya, sehingga ya bagaimana untuk membangun ya anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter, yang berkepribadian ya. Ini menurut ya dari laman ini, rangkuman laman Sahabat Kemendikbud ya, ada 4 katanya ya momen yang perlu diajarkan kepada ya anak-anak kita semuanya ya di dalam lingkungan keluarga ya. Seperti contohnya misalkan yang pertama ya, dengan adanya ya ditanamkan ya kepada anak-anak kita itu untuk cinta kepada Allah ya. Untuk bagaimana dia merasa ada sebuah kedekatan dengan Allah. Nah, Ramadan inilah yang bisa ya kita tanamkan kepada anak-anak agar anak-anak mencintai Allah. Ya, contoh yang sederhana yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Pada saat orang tua ya mengajak anak-anaknya untuk melakukan ibadah sholat, misalkan di masjid, di musola ya, bersama-sama itu anak-anak diajak untuk mengikuti sholat wajib atau juga sholat taraweh ya. Kemudian di situ dikenalkan juga anak-anak ini ya, ketika anakku, ketika kamu nanti taraweh ini ya, kita jelaskanlah dengan bahasa anak, bahasa yang sederhana ya. Ini adalah salah satu ya mengenal ya terkait dengan ibadah rukun Islam. Salah satunya adalah misalkan tentang puasa dan di dalamnya tentang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan puasa. Jadi terkadang ya ketika orang tua ya mendidik karakter kecintaan kepada Allah, kadang-kadang kita suka terabaikan. Anak disuruh sholat ya, terkadang anak hanya buludus aja sholat. Kita tidak diajarkan bagaimana ketika azab dia berada di masjid, bagaimana ketika dia itu mau menghadap pada Allah ya. Maka perlu dilakukan itu yang namanya baju si anak itu dipakai dengan baju yang sesuai gitu, baju koko lah gitu kan,
ya pakai sarung, misalkan, pakai peci misalkan, ya dengan yang sopan dan santun lah. Nah, ini pendidikan menurut saya sebagai atau orang tua, ya keluarga itu sudah berkewajiban ya untuk bagaimana momen puasa ini bisa menanamkan anak-anak untuk cinta kepada Allah melalui mengajak anak-anak untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah yang wajib atau juga yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah ya ketika orang tua itu ya dengan membiasakan sahur tepat waktu ya, sahur dan berbuka puasa tentunya. Ini juga adalah salah satu yang memang ya menanamkan kedisiplinan, karakter kedisiplinan kepada anak-anak. Karena yang namanya berbuka itu kan nggak bisa, anak misalkan sama orang tua, mama aku sudah lapar nih waktunya. Terus orang tua, ya udah sok, nggak bisa begitu. Ya kak, pasti kakak lapar ya. Tapi kakak ditahan dulu, ada waktunya kak, sekian menit lagi, sabar misalkan kan begitu. Ini artinya menunjukkan bahwa kita ini sama orang tua ini sedang menanamkan yang namanya karakter kedisiplinan. Demikian juga waktu sahur ya. Tidak bisa waktu sahur itu kita mengajak anak sahur itu misalkan sudah pukul 4:30, udah nggak apa-apa, dah ini mah anak-anak, hari anak-anak mah boleh, nggak bisa begitu ya. Kita harus tahu, kenalkan, ajarkan, tanamkan kepada anak bahwa ketika berbuka atau juga sahur itu ada waktu-waktu yang ditentukan. Maka inilah ya yang kita ajarkan ya di dalam bulan Ramadan ini adalah dengan adanya menanamkan karakter kedisiplinan. Kemudian juga yang terkait dengan ya menanamkan jiwa kesabaran. Pada saat anak-anak sedang berpuasa itu pastinya ada ya lapar dan haus ya. Nah, ini tentunya sebagai orang tua itu harus memahami ya. Kalau misalkan ya apa yang diinginkan oleh anak itu ya tidak selamanya bisa pada saat itu dia dapatkan. Tapi juga dia harus menunggu kesabaran, harus menunggu dengan sabar gitu ya. Ini artinya apa? Ini berarti ya di bulan Ramadan ini ya kita sebagai orang tua ya sedang menanamkan ya karakter kesabaran ya. Kemudian ada lagi momen yang keempat adalah jadikan bulan puasa ini momen untuk melatih anak-anak menjadi jiwa yang empati ya terhadap sesamanya. Misalkan saja contohnya ya di bulan Ramadan ini kan kita semuanya terkadang ya lebih bergairah di dalam berbagi, bersodakoh gitu kan. Sehingga ketika kita berbagi bersodakoh itu libatkan anak untuk bersama-sama melakukan dari mulai misalkan ya nih anakku ya kita hari ini akan memberikan takzil atau memberikan sodakoh ya. Baik itu ya di masjid atau sodakoh misalkan untuk duafa, masakin ya dan yang ada di sekitar kita gitu kan. Ini yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah bagaimana melibatkan anak. Misalkan kita mau memberikan makanan berupa kue atau apa, boleh itu. Dan sebaiknya libatkan anak itu dari misalkan kalau membuat sendiri ya dia ikutlah membuat makanannya. Kemudian ketika dia mau membagikan anakku kita bagi kue ini nih untuk masjid ini misalkan, libatkan anak untuk bisa membagi, mengikutilah, melibatkan atau dilibatkan oleh orang tua. Saya kira itu sangat efektif ya di bulan Ramadan ini. Karena kita juga menyaksikan dan melihat betapa ya kesadaran ya masyarakat ya dalam meningkatkan ya nilai-nilai kebaikan ya di bulan Ramadan ini. Baik. Barangkali Pak pemirsa RCTP di mana saja berada ya, tentunya kita harus bersama-sama untuk ya melaksanakan ya terkait dengan perintah di dalam ya puasa itu banyak sekali ya yang kita peroleh berupa ganjaran atau pahala ya. Sehingga motivasi itulah yang harus kita jaga, kita miliki ya, dan ini yang akan menjadikan bahwa
ternyata pendidikan karakter di bulan Ramadan ini ya sangat strategis ya untuk bisa mewujudkan menuju anak-anak yang berkarakter atau berkepribadian unggul. Ya. Baik Bunda, wah ini semakin kesini semakin menarik sekali ya. Pemirsa RCTP dimanapun berada, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Lela bahwa ada peran keluarga yang sangat kuat dalam pendidikan karakter, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ya, di antaranya bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah, kemudian peran keluarga juga dalam membangun kedisiplinan, kemudian jiwa empati kepada sesama. Nah, ini akan sangat menarik sekali kita bahas. Tapi sebelum kita lanjutkan pemaparan hari ini, maka kita jeda dulu dengan iklan berikut ini. Pemirsa RCTP yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Baik, pada kesempatan kali ini kami memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait materi hari ini dengan menghubungi nomor telepon 0231482138. Silakan bagi pemirsa yang berada di rumah barangkali mau memberikan tanggapannya atau bertanya terkait tema hari ini. Baik Bunda, sambil menunggu telepon atau pertanyaan yang masuk dari pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Bunda bahwa di situ ada peran keluarga dalam pendidikan karakter, di mana bagaimana ketika momentum Ramadan ini anak dibiasakan mencintai Allah, kemudian berempati kepada sesama. Nah, ada beberapa kasus kalau sering kita lihat ketika seorang ibu membiasakan anaknya untuk berpuasa, ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab ibu kepada anak, ya. Kemudian di momen tertentu si anak merasa tidak kuat, ya, tetapi si ibu tetap memaksa anaknya untuk terus berpuasa sampai waktunya berbuka. Di sisi lain anak sudah tidak kuat, tapi di sisi lain ibu ingin membiasakan si anak untuk berlatih berpuasa. Nah, bagaimana tanggapan Bunda ketika dalam situasi-situasi seperti ini? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Memang ini sebuah kejadian mungkin yang sering ya dilakukan atau terjadi di keluarga, lingkungan keluarga ya. Ketika tadi pertanyaannya adalah pada saat anak-anak ya usianya ya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 8 tahun. Menurut para ahli itu sebetulnya ya usia 5 tahun, 6 tahun, 7 sampai 8 tahun itu sudah bisa dilakukan, dilatih untuk melaksanakan ibadah puasa ya tentunya ya. Dan ini dinilai bahwa secara fisik dia sudah kuat ya. Kemudian di samping itu juga dia sudah bisa ya dipahamkan tentang ya pemahaman ibadah puasa tersebut. Kembali pada saat misalkan tadi ya, kalau memang anak-anak itu ya masih ya tidak terjadi secara fisik misalkan kayak menggigil, kayak misalkan keringatan atau juga apa, yaitu ya mau tidak mau ya kita tidak bisa orang tua itu egois ya, udah lanjut aja. Padahal anak sudah dalam kondisi yang sakit misalkan kan ya, begitu. Betul. Karena kan mereka masih belum diwajibkan kan. Wajib itu kan sudah balik kan begitu, mereka dalam kondisi yang masih anak-anak kan begitu. Nah hanya saja kalau toh memang ya orang tua itu membiasakan untuk melatih anak berpuasa di usia-usia seperti itu bagus gitu loh. Itu kan karena kita melihat ya bahwa kita menilai bahwa dia itu sudah bisa loh, sudah kuat kayaknya secara fisiknya. Kemudian sudah bisa dipahamkan tentang
makna puasa gitu pada anak-anak itu. Sehingga inilah ya sebagai orang tua itu kita harus melihat juga kondisi anak ya. Sekiranya ya Bunda, sekiranya sama aja ya. Kalau orang tua itu kelihatan misalkan ketika mengharapkan ya orang tua agar dia selesai sampai dengan waktunya maghrib, tapi kenyataannya di perjalanan itu anak-anak misalkan ya itu gejala-gejala ya karena mungkin fisiknya kurang kuat ya, sehingga ini akan menjadikan ya anak itu ya sakit dan sebagainya. Nah itu ya lebih baik tidak harus dilanjutkan. Orang tua di sini harus memahami ya kondisi kemampuan anak baik dari segi psikis atau juga fisik kan begitu. Ya. Baik, pemirsa tadi disampaikan oleh Bunda, berarti ketika kita menghadapi kasus seperti itu, para orang tua ya harus memperhatikan kondisi fisik anak, ya Bun. Jadi tidak boleh memaksakan, sekalipun betul bahwa orang tua ingin membiasakan, ya, memberikan pelajaran berupa tadi pendidikan karakter melalui belajar berpuasa, ya. Tapi tetap juga kita harus memperhatikan fisik anak tersebut, jangan sampai tujuan kita baik, tapi malah mencelakakan, begitu ya Bunda? Betul. Dan memang itu sebaiknya memang harus ada proses juga Bu ya. Misalkan ketika misalkan anak itu ya mulai sampai duhur, udah bisa sampai asar gitu kan, artinya itu ada tahapan-tahapan gitu loh. Kecuali anak yang memiliki fisiknya kuat ya, kemudian kemauannya juga dia kuat, nggak masalah. Tapi kalau yang fisiknya ini kita ya dilatihnya tidak harus ini ya, ada tahapan-tahapannya. Oke, berarti artinya bahwa pendidikan karakter itu juga berproses ya Bun. Tidak bisa langsung 100% jadi. Ya. Contohnya tadi berpuasa. Ya. Jadi pemirsa, bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa 100% jadi. Ya, dengan contoh tadi berpuasa, kita ingin menanamkan bahwa anak berpuasa sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, tapi kita juga tidak bisa memaksa anak 100% langsung utuh berpuasa. Artinya harus bertahap ya Bunda. Ya. Artinya di situ berarti ada peran keluarga sangat penting sekali ya Bun. Betul. Dalam pendidikan karakter. Makanya yang tadi pendidikan karakter itu memang waktunya itu ya dalam teori itu ada 12 tahun kalau kita ingin menjadikan anak menjadi karakter ini dari mulai TK, SD, SMP gitu, SMA mungkin kan begitu jenjangnya gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya karakter itu kan memang sesuatu yang dilakukan secara spontan ya oleh anak gitu ya, oleh kita, oleh manusia ini. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia sudah melakukan ya, pengetahuannya ada ya, knowledge ya. Kemudian juga selain pengetahuannya ada juga, dia secara melakukan, secara kesehariannya dia lakukan gitu. Dan itu dilakukan bukan hanya di rumah saya kira ya. Jadi memang keluarga itu adalah peran yang pertama ya, madrasatul ula ya. Di situ ada guru yang pertama dan utama. Namun kita tidak bisa mengabaikan ya di luar pendidikan keluarga itu juga ada pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat gitu. Maka ketika di rumah itu si anak sudah diberikan pendidikan karakter yang bagus gitu kan. Kemudian misalkan di sekolahnya abai. Misalkan di sekolahnya justru dibiarkan ya anak, kadang-kadang kan anak contoh karakter kemandirian atau juga tanggung jawab ya. Cara misalkan anak ketika datang ke sekolah meletakkan sendal saja ya. Anak dibiarkan saja berantakan gitu kan ya, atau misalkan ya gurunya misalkan cuek, acuh gitu kan ya, tidak memperingatkan. Saya kira sehebat apapun orang tua ketika lingkungan di dalam ya sekolah atau masyarakat itu tidak dilakukan seperti yang di rumah itu, saya kira akan sulit. Maka kemudian menurut saya ketika karakter itu akan jadi pada saat disitulah adanya ya pendidikan yang sama antara keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Ya. Maka hemat saya bahwa memang ini ya terkadang juga ini kebalikan ya. Di sekolah kita bagus ya pendidikannya, misalkan kita memiliki yang namanya berbasis karakter. Sehari-hari itu anak-anak itu dari pagi misalkan
kita lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian juga kegiatan secara akademiknya atau pengembangan dirinya gitu kan dia lakukan. Sholatnya, jamaahnya misalkan di sekolah itu. Tapi ketika di rumah Ibu, di rumah ini masih ada misalkan orang tua yang kadang-kadang juga ya karena kasihanlah anak udah di sekolah, sudah ngaji, sudah sholat, betul, sudah betul. Apa Bu? Betul. Jadi akhirnya di rumah itu ya udah dibiarkan saja. Nah ini juga tidak akan mungkin bisa menjadi anak yang berkarakter dari sisi keagamaan atau juga karakter yang lainnya. Jadi menurut saya karakter itu sesuatu yang prosesnya itu harus ada sebuah ketika diikat di sekolah, kemudian terus diikat lagi di rumah dan juga di masyarakat. Sehingga ini ikatan-ikatan ini akan menjadikan anak itu ya sudah menjadikan sebuah behavior atau juga perilaku bagi anak. Betul Bu. Baik Bunda. Artinya bahwa pendidikan karakter itu satu berproses, kemudian berkesinambungan, tidak misalnya di satu tempat ditanamkan pendidikan karakter, ketika dia masuk ke lingkungan lain juga harus diikat lagi. Ya, tidak bisa dilepas begitu saja. Betul. Artinya selalu dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain itu saling berkesinambungan, saling mengikat. Seperti itu ya Bun. Oke, wah ini sangat menarik sekali ya Bun. Kita kalau berbicara pendidikan karakter, apalagi dalam dunia anak, kita tidak ada habisnya ya Bun. Karena memang khususnya kita para ibu, ini merupakan lingkungan kita. Betul. Ya. Nah, ini pemirsa RCTP yang berbahagia, kita masih ada waktu untuk membahas tentang pendidikan karakter, khususnya berkaitan dengan puasa. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa RCTP dimanapun berada, masih bersama kami dalam acara Ramadan Menyapa dan masih bersama narasumber kita, Bunda Lela. Baik, kami masih menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah. Barangkali ada yang mau bertanya atau berperan aktif terkait dengan tema kita hari ini, yaitu tentang puasa dan pendidikan karakter. Baik, Bunda, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, ini tadi kita sudah mendengarkan bahwa satu di situ dalam pendidikan karakter itu ada peran keluarga, kemudian berproses, berkesinambungan. Nah, kaitannya dengan puasa ya Bun, bahwa khususnya dengan anak-anak yang memang masanya mereka belum terbiasa mungkin dengan puasa ini, khususnya tadi di usia 5-8 tahun. Tapi tetap bahwa kita sebagai orang tua harus menanamkan, harus membiasakan kepada anak-anak kita bahwa puasa ini wajib. Nah, mungkin di sini saya ingin bertanya, bagaimana atau sejauh mana peran keluarga memahamkan untuk memahamkan kepada anak-anak kita bahwa puasa ini merupakan kewajiban kita, di samping sebagai bentuk dari pendidikan karakter sendiri. Tentunya Bunda yang sebagai pakar pendidikan lah, yang sudah berpengalaman, punya tips-tips tersendiri bagaimana untuk para orang tua memahamkan kepada anak-anaknya bagaimana sih bahwa puasa ini merupakan suatu kewajiban. Seperti itu Bunda. Oke, terima kasih. Baik ya, jadi memang ya kita menghadapi anak itu mungkin sudah pastinya berbeda dengan orang dewasa ya. Akan tetapi anak juga ya harus diperlakukan ya oleh orang tuanya ya dengan ya memberikan nilai-nilai kebaikan. Suatu contoh misalkan ya, memahamkan puasa kepada anak itu, metode yang bisa digunakan itu saya kira juga banyak ya. Selain dengan bahasa-bahasa yang sederhana gitu, yang sesuai dengan bahasa anak kan. Tapi juga dengan misalkan ada metode bernyanyi gitu loh. Ada juga metode bercerita gitu. Yang itu misalkan bernyanyi dengan syair-syair lagu nyanyian itu yang memang terkait dengan puasa ya, tentang puasa.
Sehingga anak-anak itu dengan menyanyikan itu otomatis yaitu ya kita itu sedang mengajarkan atau menanamkan ya terkait dengan ibadah puasa itu. Kemudian yang namanya anak itu belajar itu menurut saya ya tidak hanya kita memberikan kayak ceramah gitu loh. Akan tetapi juga pada saat anak melihat orang tuanya ya, melihat orang tuanya melakukan ya ibadah puasa ya, berbuka dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya. Itu berarti otomatis kita orang tua ini berarti sedang ya mengajarkan kepada anak atau sedang berperan untuk mengajarkan ya nilai-nilai yang terdapat di dalam ibadah puasa atau makna berpuasa. Jadi saya kira untuk pendekatan kepada anak itu akan sangat berbeda ya dengan pendekatan yang digunakan kepada orang dewasa ya. Jadi ketika kita bersama-sama tentunya melakukan apalah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ya, itu juga kita makanya si anak itu harus selalu dilibatkan dan diperan aktifkan ya. Saya kira anak-anak itu banyak ya mungkin di luar sana ya. Kadang-kadang orang tua itu ya segala sesuatu tuh tidak mau orang tuanya tuh ribet gitu loh. Iya. Kalau misalkan anak membantu aja persoalan di bulan puasa ini membantu membuat makanan, terus anak-anak ikut-ikutan nanti bilang orang tuanya, nggak usah deh kamu itu aja duduk aja tunggu aja biar mama aja yang melaksanakan gitu loh. Nah itu kan berarti orang tua itu tidak melibatkan, tidak memerankan anak ya untuk ya melakukan ya itu tadi kebaikan, artinya ya misalnya membantu orang tua dengan membuat apa dan sebagainya. Berarti harus diperankan nah, ya Bun. Betul. Jadi menurut saya itu pendidikan atau peran orang tua itu di situ bagaimana orang tua itu dapat memerankan atau memberikan kepercayaan kepada anak agar anak itu bisa untuk melakukan kan gitu. Walaupun misalkan kayak misalkan di rumah itu kadang-kadang anak kan dibiasakan mencuci piring aja contohnya. Kadang-kadang kalau anak mau mencuci piring, anak sudah punya keinginan mencuci piring, dia habis makan itu, malah orang tuanya bilang, udahlah nggak usah kamu nanti nggak bersih, udah mama aja. Nah, padahal kalau tidak bersih pun kita, udah nggak apa-apa, nanti kita bersihkan gitu loh. Udah segini sudah bagus, kakak sudah bisa mencuci piring. Nah, kalau masalah bersih itu kan mungkin kita sebagai orang tua ya nanti kita bisa membersihkan. Artinya itu berarti pendidikannya yang terpenting ya. Ya, kemudian yang kedua negosiasi saya kira Bun. Ini negosiasi itu anak itu juga perlu ditanamkan kebiasaan untuk negosiasi ya. Artinya ada tawar menawar lah. Contoh nih kasus yang mungkin kadang-kadang dibangunkan sahur. Anak-anak kan nggak gampang membangunkan sahur anak, apalagi usia yang kayak usia 5-6 tahun gitu loh. Lagi enak-enaknya tidur udah dibangunin gitu loh. Nah ini bagaimana nih orang tua itu kan secara langkah-langkah yang real yang bisa dilakukan. Yang pertama misalkan lakukanlah namanya negosiasi dengan anak itu. Misalkan kak nih nanti jam sekian kan kakak bangun nih. Kira-kira ketika mama ya Umi ngebangunin ya seperti apa? Apa misalkan ditepuk-tepuk atau apa, nah gitu kan misalkan, oh ya mah nanti aku dibangunin kalau nggak bangun-bangun boleh mah nanti matanya dikasih air dan sebagainya. Itu kan udah ada perjanjian, ada negosiasi dengan anak itu. Nah di situ, nah nanti kalau kakak nggak bangun nih nggak bangun kira-kira gimana nih mama sanksinya nih buat kakak nih. Oh ya mah nanti saya nggak dapat bintang mah, maka perlu dalam negosiasi itu kita memberikan kepada anak itu ketika anak melakukan ada reward ya. Kemudian ketika anak tidak melakukan ya ada punishmentnya. Rewardnya saya kira nggak usah yang namanya yang mahal-mahal yang apa, hanya sekedar apalah stiker atau juga nanti kakak beli bakso ya atau apalah gitu kan. Saya kira itu kan anak itu merasa di situ ada dihargai gitu. Betul. Kan anak itu ya namanya semuanya anak itu pengenlah dihargai, dipuji kan gitu. Jadi banyaknya nih Bun, orang tua itu kadang-kadang ya kalau sama anak tuh kalau salah aja diomongin sampai. Tapi ketika anak berbuat baik gitu loh, anak melakukan, anak bangun tuh, besoknya anak bisa dibangunkan gampang banget. Terus langsung, kan dia pengen punya itu bintang misalkan kan gitu. Itu bisa dilakukan dengan kita ada papan bintang di kamar lah gitu kan. Nah kemudian anak bilang sama orang tuanya, tuh mah hari ini kan aku ini dapat bintang. Iya, luar biasa, anak mama hebat, soleh atau soleha.
Kak gitu. Ayo semangat Kak gitulah. Itu kan artinya apa? Di situ artinya orang tua itu tetap memberikan kepada anak itu yang namanya ya untuk berpendapat, atau juga di situ ada tawar menawar lah, negosiasi. Banyaknya orang tua tuh kalau mendidik ya pada anak tuh insan Bu. Pengennya kamu apa bla bla bla. Maunya begini gitu, tanpa tidak memahami tentang proses ya untuk pendidikan anak-anak itu. Oh iya, betul. Baik, pemirsa yang berbahagia, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bunda Lela dari awal sampai akhir, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa di awal dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa yang mana mengarah kepada manusia yang berkarakter. Kemudian dalam pendidikan karakter itu yang paling berperan utama sekali adalah keluarga. Kaitannya dengan puasa, di sini begitu kuatnya peran keluarga dalam mendidik, dalam pendidikan karakter, yaitu ketika di momen-momen membangunkan sahur, kemudian mengajarkan anak berpuasa, dan juga tadi disampaikan juga bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dalam menanamkan pendidikan karakter selama di bulan Ramadan ini, yaitu diantaranya dengan anak diperankan ya, sesuai dengan kemampuannya, kemudian adanya negosiasi, yang mana dalam negosiasi ini adanya reward dan punishment. Itu kiranya kesimpulan dari pembahasan hari ini. Nah, selanjutnya pemirsa RCTP dimanapun berada, demikianlah acara dialog kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita ikuti bersama kesimpulan dan pesan-pesan dari narasumber kita, yaitu Bunda Lela, untuk memberikan closing statement-nya atau kesimpulan dari materi hari ini. Silakan Bunda. Ya, baik pemirsa RCTP di mana saja berada ya. Ramadan ya merupakan bulan yang istimewa, di mana suasana Ramadan itu sangat syarat dengan suasana yang religius ya. Ini sangat bermanfaat buat kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan karakter. Pendidikan keluarga ya selama puasa hendaknya dijadikan ya adanya sebuah komitmen ya. Orang tua ya di dalam mendidik anak-anak itu, apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan ini hendaknya bisa dijadikan ya untuk pendidikan setelah Ramadan dan seterusnya ya. Oleh karena itu semoga keberkahan di bulan Ramadan diberikan kepada kita semuanya ya. Kita diberikan kemampuan dalam mengantarkan anak-anak kita ya menjadi anak-anak yang memiliki atau berkepribadian yang unggul, yang memiliki akidah yang kuat ya, dan juga ibadahnya yang baik dan benar, dan juga dilengkapi dengan akhlakul karimah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita Bunda Lela yang telah berbagi ilmu kepada kita ya. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemirsa RCTP, baik di studio ataupun di rumah, yang telah ikut berperan, berpartisipasi dalam acara Ramadan Menyapa ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bunda bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Selanjutnya, saya atas nama pembawa acara dan juga kru yang bertugas, mohon maaf apabila selama kegiatan dari awal sampai akhir banyak hal yang kurang berkenan dan juga masih belum disampaikan semua, belum maksimal penyampaiannya. Kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita dengarkan dari pembahasan hari ini bisa kita ambil hikmahnya. Selanjutnya saya Yoyoh Badriah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.